Shalom, selamat siang. Apa kabar adik-adik kelas 10, 11, dan 12? Senang dapat bertemu kalian ya di tahun ajaran baru 2020-2001. Walaupun kita ya belajar melalui daring ya, pembelajaran jarak jauh ya. Kakak berharap ya kita bisa mendapatkan suatu pengalaman yang menarik melalui pembelajaran sistem daring ini. Pertama-tama kakak ingin memperkenalkan diri kakak kepada adik-adik kelas 10 yang pasti belum kenal ya. Nah, walaupun mungkin sudah kenal namanya. Nah, inilah ya kakak ya, nama kakak Yunli Fontianti ya. Kalian bisa panggil kakak Yunli ya. Nah, rumah kakak di Jalan Raya Arjuna nomor 3. Dan pada saat ini kakak mempersiapkan rekaman ya awal pembelajaran ini di rumah ya, di kamar kakak sendiri. Dan pada awal pembelajaran ini ya kita akan mulai dengan pendalaman Alkitab ya. Nanti ada kakak kirim tersendiri dalam file, merupakan bentuk kontrak belajar kita. Baik, kita akan memulai ya pelajaran kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terlebih kami telah Engkau perkenankan untuk belajar di jenjang lebih tinggi di bangku SMK Sekolah Impian kami. Walaupun di awal tahun ajaran 2020-2001 harus dilakukan secara daring karena keadaan pandemi corona yang masih melanda negeri kami Indonesia dan dunia. Mampukan kami Tuhan, sehingga dapat memaknai peristiwa ini dengan positif. Karena semua boleh terjadi atas izin dan kehendak-Mu saja. Dan kami juga percaya, badai ini pasti akan berlalu seturut kehendak-Mu. Karena segala sesuatu ada saat dan masanya. Tuhan Yesus, berkati kami dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Tolong kami, agar kami selalu bersuka cita dan bersemangat dalam melaksanakan kewajiban kami sebagai seorang pelajar, terlebih dalam mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Ku sembah Kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. I
puji ku sembah kau selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus tangkap juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus tangkap juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Sekarang kalian ambil Alkitabnya. Kalau sudah, buka 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Silakan kalian baca dulu ya. Setelah kalian membaca 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19, apa yang kalian pikirkan? Ya, nanti ada beberapa hal ya yang bisa kalian jawab melalui pendalaman Alkitab ya. Sekarang kakak akan menjelaskan beberapa hal ya sebagai ringkasan ya. Kakak beri judul ya, reformasi diri. Ada 4 hal yang kakak catat di sini ya. Pertama, bahwa di sini menceritakan tentang reformasi atau pembaharuan yang dilancarkan atau dilakukan Asa. Dan dikatakan walaupun Asa masih muda ya, telah sanggup memenangkan peperangan rohani ya, dalam menghancurkan berhala dan bukit-bukit pengorbanan. Dan dikatakan juga kerajaan ya, selama Asa memerintah, kerajaan itu aman, tentram, makmur, sentosa. Dan yang kedua ya, Asa adalah Raja Yehuda ketiga setelah terbentuknya 2 kerajaan yang terpisah, Israel dan Yehuda. Dan ia memerintah selama 41 tahun dari tahun 911 sampai 870 sebelum Masehi. Yang ketiga, Asa adalah raja yang saleh dan ia benar di mata Tuhan. Ia dengan berani mengadakan reformasi untuk menghancurkan berhala sejak ia menjadi raja. Dan semangatnya bangkit setelah ia mendengar nubuat Nabi Asaria bin Obed. Dan yang keempat ya, Asa adalah raja yang tegas tanpa pandang bulu. Ia juga memecat Maaka yang adalah neneknya sendiri dari jabatan ibu suri karena neneknya menyembah berhala serta membakar patung Asyera yang disembah neneknya di lembah Kidron. Ya, sekarang kalian siapkan alat tulisnya dan jawablah beberapa pertanyaan berikut. Pertama, siapakah yang turut andil dalam memotivasi semangat Raja Asa sehingga ia sanggup memenangkan peperangan rohani? Yang kedua, jika pada zaman Raja Asa berhala lebih condong kepada
penyembahan dewa-dewa atau ilah-ilah. Nah, pada zaman sekarang, apa saja yang bisa dikatakan sebagai berhala yang harus kita perangi dan kalahkan? Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus memerangi dan mengalahkan berhala tersebut? 4. Tuliskan apa yang dapat kamu pelajari dari Raja Asa. Dan kemudian yang kelima, baca kembali 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Kemudian carilah kata-kata atau kalimat yang berkesan di hatimu. Dan apa pesan Alkitab yang harus kamu lakukan, ya? Itu ya, ada 5 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Dan kemudian kalian tuliskan dalam tabel, ya, yang akan kalian lihat contohnya setelah ini. Tugas lain yang harus kalian kerjakan juga di awal pertemuan ini adalah kalian membuat video. Ya, isinya yang pertama perkenalan diri. Sebutkan nama lengkap, nama panggilan, kelas, hobi, hal yang tidak disukai dan cita-cita. Kemudian yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan perasaan selama mengikuti pelajaran jarak jauh atau daring. Dan hal yang ketiga, mengungkapkan harapan ke depan. Itu saja ya, batas waktunya sampai tanggal 19 Agustus. Baik, itu saja ya Kakak rasa sampai di sini pertemuan awal kita ya. Kakak mengucapkan ya sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Ya, salam sehat, tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.